Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang tugas 4 kami, yaitu tentang analisis mode dan efek kegagalan atau FMEA. FMEA adalah pendekatan langkah demi langkah untuk mengidentifikasi semua kemungkinan kegagalan dalam desain proses manufaktur atau produk layanan. Ini adalah proaktif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mencegah risiko kegagalan. Itu ada alat dan metode. Memahami pendekatan untuk teknik FMA. Sejarah singkat, mempelajari asal-usul FMEA di industri kadar-tagaran untuk otomotif. Prosedur FMEA mempelajari langkah-langkah untuk mengembangkan dan menerapkan FMEA. Itu ada hasil pembelajaran dan manfaat FMEA. Itu yang pertama ada memahami penggunaan FMEA, memahami kapan dan bagaimana menggunakan analisis mode efek kegagalan. Itu ada lagi meringkas jenis FMEA, mengenali berbagai jenis FMEA, desain, proses, dan konsep. Itu ada lagi mempelajari langkah-langkah pengembangan, menguasai prosedur langkah demi langkah untuk membuat FMEA yang efektif, menghubungkan ke alat proses lain, melihat bagaimana FMEA terintegrasi dengan alat peningkatan proses lainnya. Itu ada manfaat utama FMEA untuk mengidentifikasi area proses yang paling terdampak pada pelanggan. Ada lagi membantu mengidentifikasi bagaimana proses kita kemungkinan besar akan gagal. Menunjukkan pada kegagalan proses yang paling sulit dideteksi. Sejarah singkat FMEA. FMEA mulai berbagai alat manajemen risiko proaktif berevolusi dari analisis risiko tradisional yang kurang mempertimbangkan probabilitas. Itu pada tahun 1940-an ada prosedur militer MIL P1629, itu pendahulu FMA diperkenalkan, dan pada tahun 1960-an pertama kali digunakan untuk industri keintegraan atau program Apollo untuk meningkatkan keandalan perangkat keras. Itu pada tahun 1974 Angkatan Laut memperkembangkan MIL STD 1629 mengenai penggunaan FMEA. Akhir dari 1970-an, Ford Motor Company memperkenalkan FMEA industri otomotif karena mempertimbangkan biaya, kewajiban, dan risiko kualitas. Itu FMEA menerima dorongan besar pada tahun 1960-an ketika program luar angkasa Apollo memasuknya ke dalam program HACCP-nya. Definisi utama FMEA MIL STD 1629A. Memahami terminologi FMEA sangat penting untuk analisis risiko yang akurat. Itu ada mode kegagalan. Cara kegagalan diamati, menjelaskan bagaimana kegagalan terjadi dan dampaknya pada operasi peralatan. Efek kegagalan, konsekuensi dari mode kegagalan pada operasi, fungsi atau status sistem yang diperalatkan. Penyebab kegagalan, proses fisik atau kimia, cacat, desain atau kualitas, atau proses lain yang merupakan alasan dasar dari kegagalan. Keparahan, mempertimbangkan konsekuensi terburuk dari kegagalan, diklasifikasikan berdasarkan tingkat cedera, kerusakan properti, atau kehilangan misi. Kekritisan,
Pengukuran frekuensi terjadi suatu efek dapat didasarkan pada penilaian kualitatif atau data tingkat kegagalan. Ketentuan kompensasi. Tindakan yang tersedia atau dapat diambil untuk meniadakan atau mengurangi efek kegagalan pada sistem. Gambaran umum FMEA. Pendekatan analitis FMEA adalah teknik analitis yang menggabungkan teknologi dan pengalaman orang-orang dalam mengidentifikasi mode kegagalan yang dapat diperkirakan dari suatu produk dan proses untuk merencanakan penghapusannya. Ini ada dibagi 3, ada pengendalian dan mengevaluasi. Itu menilai potensi kegagalan produk atau proses dan efeknya. Yang kedua ada mengidentifikasi tindakan, menentukan tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kegagalan. Yang ketiga mendokumentasikan proses, mencatat seluruh proses, analisis dan hasilnya. Kapan penggunaan FMEA? Itu ketika proses, produk atau layanan sedang dirancang atau dirancang ulang. Lagi ketika proses yang ada diterapkan dengan cara baru dan sebelumnya mengembangkan rencana kontrol untuk proses baru atau yang dimodifikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Rizky Rahma. Selanjutnya ada FMA dan keadilan atau reliability. Keandalan adalah kemampuan suatu sistem untuk berfungsi dalam kondisi tertentu selama periode waktu tertentu. FMA adalah alat penting dalam rekayasa keandalan. Persyaratan keandalan dinyatakan dalam pengukuran. Di sini ada MTBF, waktu rata-rata antar kegagalan. Periode waktu rata-rata aplikasi akan terus berfungsi dengan benar tanpa kegagalan. Yang kedua ada PMAX, probabilitas kegagalan maksimum. Probabilitas maksimum yang dapat diterima dari kegagalan selama periode waktu tertentu. Dan yang ketiga ada NMAX, jumlah kegagalan maksimum. Jumlah maksimum kegagalan yang diizinkan per unit waktu. Tingkat kegagalan atau lambda adalah frekuensi kegagalan sistem atau komponen, sering dinyatakan dalam kegagalan per unit waktu atau misalnya jam. Selanjutnya ada prosedur VMA. Langkah-langkah inti. VMA adalah upaya tim yang terstruktur. Proses ini melibatkan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko. Yang pertama ada sistem buat diagram blok dan daftar fungsi dasar. Yang kedua ada identifikasi mode kegagalan, tentukan cara input proses dapat salah atau mode kegagalan. Yang ketiga ada tentukan efek dan keparahan. S. Tentukan konsekuensi dari setiap metode, dari setiap mode kegagalan dan tetapkan tingkat keparahan. Yang keempat, identifikasi penyebab dan kejadian. Identifikasi penyebab potensial dan tetapkan tingkat kejadian. Yang kelima, daftar kontrol saat ini dan deteksi. Daftar kontrol yang ada pada tetapkan tingkat deteksi. Yang keenam, hitung RPN. Hitung nomor prioritas risiko atau RPN sama dengan S kali O kali D. 7. Kembangkan tindakan koreksi. Prioritaskan RPN tinggi, tetapkan tanggung jawab, dan ambil tindakan.
Selanjutnya, menghitung RPN, keparahan, kejadian, dan deteksi. Nomor prioritas risiko atau RPN adalah produk dari 3 skor yang dinilai secara independen. Ini memberikan perkiraan numerik kualitatif dari risiko desain. Keparahan S. Pentingnya efek pada persyaratan pelanggan skala 1 tidak parah hingga 10 sangat parah. 10 berbahaya tanpa peringatan, 7 sangat tinggi kehilangan fungsi utama, 1 tidak ada efek. Kejadian O, frekuensi terjadinya penyebab skala 1 tidak mungkin hingga 10 sangat mungkin. 10 hampir tak terhindarkan, lebih 1 dari 2, sedangkan 1 dari 80. Yang 1 jarang, kurang 1 dari 1.500.000. 1.500.000. 1.500.000. Deteksi. Kemampuan kontrol saat ini mendeteksi penyebab atau metode kegagalan skala 1 mudah dideteksi hingga 10 hingga sulit dideteksi. 10 ketidakpastian mutlak atau tidak dapat dideteksi. Yang kelima sedang, pertama hampir pasti. Selanjutnya ada contoh aplikasi VMA menggoreng telur. Mari kita terapkan VMA pada proses sederhana menggoreng telur. Ini membantu mengidentifikasi potensi cacat dan tindakan pencegahan. Langkah proses memecahkan telur ke dalam wajan. Yang pertama, menguji kegagalan potensial. Cangkang telur jatuh ke dalam wajan. Yang kedua, efek kegagalan. Kualitas telur, goreng buruk, pelanggan, pemakan tidak puas. Yang ketiga, penyebab potensial. Teknik memecahkan telur yang buruk atau terburu-buru. Yang keempat, tindakan korektif. Pecahkan telur di permukaan datar, gunakan mangkuk terpisah untuk memecahkan telur terlebih dahulu. VMA membantu kita mengidentifikasi akar penyebab kegagalan dan mengembangkan tindakan korektif yang efektif, bahkan dalam proses sehari-hari. Yang terakhir ada ringkasan dan perluasan ke VMA. VMA adalah metode kualitas rekayasa proaktif yang penting untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Mengidentifikasi risiko, menemukan cara produk atau proses dapat gagal, memperkirakan risiko terkait. Alat tim, VMA adalah upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Jenis VMA, ada VMA desain, DVMAA, dan VMAA proses PVMAA. Perluasan atau FMCA atau VMA atau analisis kekritisan. VMCA adalah perpanjangan dari FMA yang menambahkan analisis kekritisan CA untuk mengevaluasi frekuensi terjadinya masalah yang teridentifikasi. Ini melibatkan penetapan kategori kekritisan berdasarkan redundansi, hasil kegagalan, dan keselamatan. Demikian hasil presentasi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.